Jadi dok, misalnya untuk ini kan hal-hal yang nggak pasti, misal ekonomi, karir, atau pasangan nih dok. Bener. Jadi boleh aja ya dok sebenarnya kita buat target gitu, buat rencana gitu ya. Karena kan masa depan itu kan memang nggak pasti nih dok ya. Benar. Sebaiknya memang ikhlas dan menerima bahwasanya segala sesuatu itu kadang tidak sesuai yang kita harapkan ya, Dokter Sheila ya. Benar, dok. Kadang kan kita apa yang kita harapkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus ikhlas dan menerima, dan yang paling penting adalah beradaptasi dengan ketidakpastian atau hal-hal yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Para pendengar podcast Seksi Ansietas PPPDAS KJI, pada hari ini senang sekali kita dapat berkumpul lagi dalam acara podcast yang pada episode ini kita akan membahas mengenai membangun toleransi untuk menghadapi yang namanya ketidakpastian nih. Jadi untuk membahas topik pada hari ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang cantik, Dr. Desi Mawarzalia, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran USU. Kemudian juga berpraktik di Rumah Sakit Fakultas Kedokteran USU ya dok ya? Di Rumah Sakit USU, dokter. Gimana dokter hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dokter Sheila. Ya, terima kasih ya dokter sudah mau datang mampir ke podcast kita untuk sedikit membagi ilmu pengetahuan nih dok, informasi untuk yang mau mendengarkan nih dok ya. Langsung saja boleh ya dok? Boleh, dokter. Jadi dokter, jadi sebenarnya dalam hidup ini kita perlu nggak sih membuat target, membuat rencana untuk masa depan nih dok? Apa nggak buat tambah cemasnya nih dok? Ya, sewajarnya memang kita harus punya rencana ya atau target di dalam hidup ya, karena itu bisa menjadi suatu motivasi atau semangat kita untuk mewujudkan rencana ini. Wajar sih memang terkadang ketika rencana atau target yang kita inginkan ini tidak tercapai, kita akan mengalami stres atau bahkan bisa cemas. Tetapi ini jadi pelajaran untuk bangkit kembali dan buat rencana atau target yang baru lagi. Mungkin seperti itu. Jadi dok, misalnya untuk ini kan hal-hal yang nggak pasti, misal ekonomi, karir, atau pasangan nih dok. Bener. Jadi boleh aja ya dok sebenarnya kita buat target gitu, buat rencana gitu ya. Karena kan masa depan itu kan memang nggak pasti nih dok ya. Benar. Itu memang ketidakpastian yang di luar kendali kita ya. Iya benar dok. Jadi dok, misalnya dok ya, kita kan sudah merencanakan, yang tiba-tiba ada fase-fase di mana sesuatu itu nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan target kita. Pastinya timbul rasa kecewa, marah, sedih gitu. Cara mengelola perasaan itu tuh gimana ya dokter? Ya, memang ketika ada segala sesuatu yang tidak sesuai harapan ya, pasti kita akan kecewa dan merasakan emosi negatif lainnya. Iya benar-benar dok. Tapi memang bagaimana cara kita mengelola emosi itu, yang pertama adalah beri ruang dan waktu untuk kita merasakan emosi apa sih yang akan kita rasakan, apakah itu sedih, kecewa atau bahkan marah. Tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Maksudnya setelah kita merasakan emosi itu, kita bangkit kembali, motivasi diri untuk kuat kembali jadi lebih baik. Nah, yang kedua, kita sebaiknya memang mengendalikan pikiran dan merelaksasikan tubuh. Jangan sampai emosi negatif yang menguasai kita. Ya, benar. Karena ketika emosi negatif menguasai kita, nanti kita akan mudah untuk jadi stres, cemas, atau bahkan depresi. Nah, yang ketiga, kita sebaiknya memang ikhlas dan menerima bahwasanya segala sesuatu itu kadang tidak sesuai yang kita harapkan ya, Dokter Sheila ya. Kadang kan kita apa yang kita harapkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Nah, jadi kita harus ikhlas dan menerima, dan yang paling penting adalah beradaptasi dengan ketidakpastian atau hal-hal yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita. Jadi kita lebih harus menerima gitu dokter ya, karena emang namanya masa depan itu ya nggak bisa sepenuhnya kita jamin gitu. Dan seperti yang dokter katakan bahwa belum tentu yang kita rencanakan itu yang paling baik gitu ya untuk kita. Benar, apa yang kita inginkan ternyata belum tentu yang terbaik buat kita. Iya benar-benar dok. Dan ini dok, misal kita dalam keadaan sedang putus asa atau pada kondisi-kondisi kita kecewa tadi, gimana saat kita cemas kita mengambil keputusan itu gimana ya dok? Saat kita menghadapi ketidakpastian tapi kita tetap harus mengambil keputusan nih dok. Ya,
Ya, memang sulit ya ketika kita iya. mengambil keputusan pada saat cemas. Tetapi memang sebaiknya kita mengambil keputusan yang mampu laksana, yang artinya kita mampu memang melakukannya. Karena kan memang ketidakpastian ini adalah sesuatu hal di luar kendali kita sebagai manusia gitu ya, ataupun hal-hal yang tidak terduga lainnya. Tetapi disinilah pentingnya kita untuk kuat dan ibaratnya menerima segala sesuatu akibat dari ketidakpastian ini gitu, dan jangan pernah takut mengambil resiko terhadap segala keputusan. Jadi sebenarnya resiko itu harus kita ambil ya nih dok ya. Seberapa jauh sih kita harus mengambil kan beda tipis nih dok, percaya diri berlebihan atau kan, jadi kan resiko itu seberapa jauh bisa kita tanggung pada saat kita mengalami yang namanya ketidakpastian ini dok. Iya, jadi segala resiko ini memang harus kita terima ya, karena kan ya itu tadi, ketidakpastian ini kan suatu hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, disitulah pentingnya kita untuk yakin dan percaya diri bahwasanya kita mampu melewatinya, dan bahwasanya ketidakpastian ini kita bisa melewati dengan baik-baik saja. Nah, jadi memang sangat penting kita untuk yakin dan percaya bahwasanya kita mampu. Iya. Ketika kita sendiri aja nggak yakin kita nggak mampu, bagaimana kita mau menjalani ketidakpastian ini kan? Iya benar dok. Jadi dok, ini sering sekali dok saya mendengar quote yang menyatakan be positif. Sebenarnya yang dimaksud be positif ini kita harus gimana ya dok? Ya, itu tadi ya, be positif di tengah-tengah ketidakpastian ini bukanlah hal yang mudah gitu ya. Iya benar dok. Jadi ketika kita berada di titik terendah, terus kita disuruh jadi lebih positif, itu apa ya? Sebenarnya bisa kita jadikan suatu titik motivasi untuk lebih maju lagi, untuk lebih baik lagi, dan perubahan yang lebih positif. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah fokus melihat sisi yang baik. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini pasti ada hikmahnya. Nah, jadi memang berbaik sangka itu kan memang sebaiknya kita terapkan ya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kita bersyukur. Kadang kita suka lupa ya, dokter Sheila ya. Dokter. Artinya segala sesuatu kenikmatan yang kita rasakan saat ini, kadang kita lupa mengucapkan terima kasih, gitu kan. Kalau memang sulit melalui lisan, mungkin bisa kita menulis di suatu catatan atau jurnal hal-hal yang patut kita syukuri. Nah, ketika membaca kan biasanya kita lebih kelihatan nih, ternyata banyak hal yang apa ya, kenikmatan atau yang sudah aku rasakan gitu ya. Ketika kita membaca hal-hal itu akan meningkatkan harga diri kita, serta membantu kita dan menguatkan saat kita itu dalam masa-masa sulit. Selain itu mungkin bisa kita mencari hal-hal yang lucu atau membuat kita tertawa, karena dianggap ketika kita tertawa itu dapat mencerahkan hati dan membuat segala sesuatu itu menjadi lebih mudah. Dan yang paling penting adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang positif dan melakukan kegiatan yang lebih positif. Nah, selain itu juga kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Kadang itu bisa memicu kita menjadi lebih positif dengan memberi bantuan, dukungan, atau berbagi kepada sesama. Dan memberi ya dok ya. Ya, benar sekali. Jadi dan yang paling kita sering lupa adalah berlatih untuk self talk kepada diri kita sendiri. Jadi kita memulai hari itu dengan kata-kata atau pikiran yang lebih positif. Misal nih ya, dengan afirmasi positif ketika bangun pagi. Dok. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Kadang kita sukanya negatif kan, belum apa-apa, aduh ini bangun tidur udah langsung mikir aduh tugas gitu, apa segala macam, kerjaan nggak beres gitu ya. Jadi auranya udah langsung yang negatif gitu ya. Jadi kita latih, kita biasakan untuk memulai pagi hari itu dengan sesuatu yang positif. Berikan pujian juga bisa. Jadi contohnya keluarga, anak, atau dengan teman itu ya. Jadi atau ketika kita memulai hari ini dengan sesuatu yang positif, kedepannya juga auranya jadi lebih positif. Memang nggak mudah ya, dokter Sheila ya, nggak mudah. Tapi insya Allah ketika kita belajar,
insya Allah bisa jadi lebih positif. Perlahan gitu Perlahan. dok ya, dimulai dari diri sendiri dok. Benar ya. sekali. Mencintai diri sendiri Iya. dulu gitu, terus buat jurnal kayak diari-diari gitu dok. Benar, ya. benar. Jadi mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan sampai saat Sampai ini. detik ini gitu ya dok, karena banyak sekali sebenarnya nikmat yang kadang-kadang kita terlupa seperti yang Benar dokter sekali, katakan. Dokter Sheila. Ya benar dok, jadi ini setelah nih kita bisa mencoba belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk melatih diri sendiri, gimana dok kalau kita, apalagi nih seorang ibu, belum lagi misalnya kita seorang anak, seorang istri, membantu seorang lain untuk menghadapi ketidakpastian gitu dok, itu Ya. gimana ya dokter ya? Ya, artinya kita sendiri masih berusaha untuk melawan ketidakpastian ini. Iya benar dok. Bagaimana lagi membantu orang lain ya? Yang pertama adalah kita tetap memberi dukungan. Bahwasanya kamu nggak sendiri nih. Iya. Kita sama-sama menghadapi ketidakpastian ini. Ya, jadi kan kembali lagi tadi memang ketidakpastian ini adalah di luar kendali kita. Kita tidak tahu. Contohnya sekarang seperti ini ya, ketidakpastian ini bisa kita anggap sebagai badai. Badai kan pasti berlalu ya, gitu ya Dokter Sheila ya. Iya benar. Nah, tinggal kita mau jadi yang mana nih? Orang yang ikut badainya atau orang yang kuat bertahan melawan badai. Nah, jadi tetap beri support, beri dukungan bahwasannya kamu nggak sendiri. Ayo kita sama-sama lewatin ini. Nah, jadi ya mudah-mudahan insya Allah ketidakpastian ini bisa kita lewati. Jadi kita juga nggak harus yang pura-pura kuat dok ya. Oh ini bisa nih aku gitu. Tapi ayo sama-sama gitu dok ya. Ya. Jadi memang kayak tadi kan saya sampaikan beri ruang dan waktu untuk kita merasakan emosi negatif perlu juga sekali-sekali. Kadang kita udah jangan nangis, enggak ya. Nggak boleh gitu juga ya dok ya. Kita rasakan ini normal gitu ya. Tetapi ya kembali jangan berlarut-larut gitu, jangan berlama-lama. Ayo sesudah kita merasakan kecewa, marah, sedih, yuk abis itu kita motivasi diri bangkit lagi yuk, kuat lagi kita, karena ada sesuatu hal yang tidak pasti lagi yang harus kita jalani, gitu kan. Masa depannya masih panjang nih dok, nggak tahu kita mau apa lagi yang bakal kita jumpai gitu dok. Benar sekali Dokter Sheila. Baik dokter, ini sekarang kita kan dalam keadaan masih pandemi lah nih dok ya. Benar. Dimana ketidakpastian itu udah dari 2 tahun yang lalu kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Ada nggak dok tips untuk yang mendengarkan nih, gimana cara kita hidup dalam keadaan new normal nih dok? Kita belajar menerima ketidakpastian ya pasca krisis COVID ini gitu ya. Jadi ketika kita menerima, kita akan ibaratnya mulai beradaptasi dengan kondisi ya akibat COVID ini kan bisa dibilang terjadi banyak perubahan. Iya banyak banget dok. Baik dari aspek ekonomi maupun aspek kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental, itu semuanya berpengaruh. Apa yang sudah kita rencanakan ya, atau apa yang sudah kita targetkan kadang berubah. Nah, jadi memang ini tidak mudah, tetapi ya tadi kita harus belajar menerima. Pola tidurnya cukup gitu ya, terus makan makanan yang seimbang dan bergizi, olahraga teratur, dan aktivitas fisik jangan lupa, serta menghindari rokok, alkohol ataupun zat adiktif lainnya. Kalau kita memang merasakan ketegangan emosi, mungkin bisa kita lakukan latihan relaksasi. Oke, lalu jangan lupa untuk tetap berhubungan dengan orang lain, jadi tetap menjalin komunikasi. Benar dokter. Jadi ibaratnya walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Karena sekarang kan memang komunikasi kan nggak harus jumpa ya dok. Benar ya, banyak sudah kita difasilitasi ya. Jadi kita tetap merasa dekat, tidak jauh. Dan yang paling penting tadi lakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Ya, jadi ketika kita memberikan bantuan, berbagi kepada sesama, biasanya kita jadi merasa kita tidak sendiri. Oh, kita sama-sama nih melewati new normal ini. Nah, secara nggak langsung kita menyadarkan bahwasannya kita harus kuat memang menghadapi new normal ini. Dan ya impikan bahwasannya kita bilang lah ini badai ya, badai ini pasti berlalu. Bahwasannya insya Allah mudah-mudahan kondisi kita akan kembali membaik.
Ya, seperti itu. Kembali normal, bisa Gimana? traveling, bisa rekreasi lagi ya dokter ya. Karena kan sekarang kan susah untuk cuman pergi jalan-jalan aja, kadang-kadang kita masih dibatasi gitu dokter ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun ya alhamdulillah kasus menurun kan, tapi tetap harus tetap waspada Menjaga. kita. Jadi lebih kepada adaptasi ya dok. Benar. Jadi kita harus tetap prokes, tapi tetap seperti dokter bilang olahraga juga harus, jangan nanti hanya di rumah saja gitu dokter ya. Benar. Tetap harus produktif gitu. Dok. Produktif di new normal ini. Iya bener dokter. Jadi dokter kayaknya seru banget nih dok perbincangan kita. Tapi memang karena podcast ini dibatasi oleh waktu. Jadi dok nanti misal nih saya mau konsultasi lagi, selain ke rumah sakit ini saya bisa kemana dokter menjumpai dokter? Oh iya, saya berpraktek di rumah sakit USU ya di Jalan Dr. Mansur, sama di praktek pribadi saya di Jalan Jemadi nomor 8. Oh, berarti bisa langsung ke praktek juga ya Bisa. dokter ya. Ini Instagram ada nggak dok? Bisa mungkin kita ada yang nge-DM mau nanya nih, mau konsultasi atau sekedar mungkin kan dokter ada sharing apa gitu di Instagram, boleh juga dok? Boleh, Instagram saya @desi_mawar, D-double-S pakai Y. Mawar. Oke, D-double-S pakai Y ya dokter ya. Oke. Ya, makasih banyak dokter sudah Sama-sama. meluangkan waktu di podcast ini. Nanti lain kesempatan kami undang kembali, mau datang ya dokter ya. Oh, mau banget Dr. Sheila. Ya, terima kasih banyak dokter. Sama-sama Dr. Sheila. Ya, jadi alhamdulillah podcast kita pada kesempatan kali ini memberikan banyak informasi. Mungkin yang mendengarkan bisa mempraktekkan nih di kehidupan new normal kita. Tetap kita salam sehat jiwa, salam kesehatan. Tidak ada artinya kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.